Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya share screen dulu. Sebentar. Baik. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah membahas ya tentang sejarah perjuangan ya para tokoh kita dalam menghadapi westernisasi, sekularisasi, juga sebetulnya liberalisasi ya. Sebab nanti mulai kita tahu begini, pada tahun 60 ya, melalui Perpres nomor 11 tahun 1960, Presiden Soekarno itu mendirikan perguruan tinggi Islam yang namanya IAIN di Jogja. Dan kalau kita lihat isi Perpres itu ya dan harapan-harapan terhadap Kementerian Agama juga nanti IAIN itu semuanya tujuannya adalah untuk menyiapkan ya tenaga-tenaga ahli agama dan juga untuk terlaksananya ajaran Islam di bumi Indonesia. Jadi kita ingat misalnya pada tanggal 3 Januari 1946 ya 3 Januari 1946 itu berdiri Kementerian Agama waktu itu. Menteri Agamanya yang pertama yang memegang departemen itu adalah Profesor H.M. Rashidi. Nah, waktu pendirian Kementerian Agama ini ditentang juga oleh banyak pihak ya, terutama oleh kalangan minoritas ya dan juga kalangan sekuler. Ya, kita tahulah perjuangan para tokoh kita waktu itu ya termasuk Bung Karno ya dalam hal ini mempromosikan Piagam Jakarta kan mengajukan Piagam Jakarta kemudian ditolak dan harus diubah dan akhirnya umat Islam sepakat gitu ya. Dengan pertimbangan menyelamatkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya 7 kata itu dicoret ya itu pengorbanan yang besar sekali umat Islam ya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah Bung Karno itu masih tetap ya karena Bung Karno kan yang memimpin perumusan Piagam Jakarta itu Bung Karno jadi jangan dilupakan tuh. Ya, ketua panitia bahkan yang berinisiatif membentuk panitia 9 itu Bung Karno. Rapatnya juga di rumah Bung Karno. Bung Karno lah yang memilih. Jadi itu bukan badan panitia 9 itu bukan badan resmi BPUPK. Kan di BPUPK ini terjadi pertentangan ya, tajam antara golongan Islam dan golongan sekuler atau yang disebut dengan golongan kebangsaan gitu loh. Nah, Bung Karno lah yang kemudian mengambil inisiatif pribadi ya mengundang 4 tokoh kebangsaan yaitu beliau sendiri, Bung Hatta, Ahmad Subarjo dan satu lagi Mr. Muhammad Yamin dan 4 tokoh Islam gitu ya. Nah itu yang Abdul Kahar Muzakir yang Muhammadiyah ya, kemudian NU Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim dan Abi Kusno Cokrosuyoso ditambah 1 Mr. Maramis. Nah sebab nanti perjalanan ya politik termasuk pendidikan kita nggak lepas dari dua golongan ini, golongan sekuler dan golongan kebangsaan. Maaf, golongan kebangsaan dan golongan Islam. Gitu. Golongan kebangsaan adalah golongan yang mereka banyak beragama Islam, tapi tidak ingin Islam itu dijadikan sebagai dasar negara atau agama resmi negara, atau mereka nggak setuju kalau negaranya diatur oleh agama. Ya itu, karena golongan Islam adalah golongan yang mereka beragama Islam dan ingin Islam itu dijadikan sebagai dasar negara atau ya Islam itu
ya diterapkan dalam kehidupan pribadi masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, tarik menarik terus ini akhirnya muncullah kompromi Piagam Jakarta itu. Gitu. Piagam Jakarta itu hasil kompromi. Ya. Artinya apa? Ya, negara kita ini memberikan otonomi sebenarnya. Jadi bukan syariat Islam itu diterapkan secara resmi untuk seluruh warga negara, tidak. Ya, konsep Piagam Jakarta konsep otonomi. Jadi ya udahlah untuk umat Islam wajib menjalankan syariatnya gitu. Umat yang lain enggak gitu ya. Padahal sebetulnya kalau jadi hukum positif ya untuk semua. Nah, umat Islam sudah begitu, tapi kan ditolak juga akhirnya. Maka nanti kita lihat ya Bung Karno itu mengembalikan lagi Piagam Jakarta dalam dekrit 5 Juli tahun 59, di mana dalam dekritnya Bung Karno menyatakan bahwa konstitusi 1945 ini ya itu dijiwai ya oleh Piagam Jakarta dan merupakan satu kesatuan ya dengan konstitusi tersebut. Jadi Piagam Jakarta itu menjiwai dan merupakan satu kesatuan ya dengan UUD 45. Nah, ini ya. Jadi tetapi kalau kita lihat ya memang dominasi sekuler sampai tahun 50-an, 60-an itu masih sangat besar. Ya, saya baca buku Pak Prawoto Mangkusasmito bagaimana perjuangan fraksi Masyumi waktu itu untuk memperjuangkan agar pelajaran agama itu jadi pelajaran wajib di sekolah. Itu panjang sekali perdebatannya. Ya, dan nanti resminya pelajaran agama menjadi pelajaran wajib di sekolah itu baru ditetapkan ya dalam undang-undang ya, dalam undang-undang itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Undang-Undang Pendidikan Nasional yang nanti diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Ya, ini sekarang juga mau diperbaiki lagi katanya Undang-Undang Pendidikan Nasional ini. Nah, itulah yang perjalanannya. Saya tadi mau review sedikit ya bahwa dalam sejarah kemudian gitu ya. Dulu sampai di konstituante ya, itu pertentangan antara Islam dan sekuler ini jelas kubunya. Jadi kalau partai Islam, ormas Islam itu pasti mihaknya ke Islam. Nah, mulailah pada tahun 70 ya. Ini titik awal yang penting itu terjadi pada awal tahun 60-an sebetulnya. Di mana di Jogja berdiri namanya Limited Group. Itu silahkan baca buku saya Wajah Peradaban Barat. Itu ada sejarah ya sekularisasi di Indonesia. Nah, itu mulai dari Limited Group di Jogja. Nah, disitulah ada Dawam Raharjo dan tokohnya yang utama juga Ahmad Wahid ya, yang nanti terpengaruh oleh idenya Harvey Cox di Amerika ya, buku The Secular City itu sudah dikaji di kelompok ini Limited Group di Jogja itu. Ya. Waktu itu Cak Nur belum mengemukakan ide sekularisasi. Nanti Cak Nur menggulirkan ide sekularisasi 3 Januari tahun 1970. Ya, 3 Januari 1970. Dan Ahmad Wahid senang sekali di dalam buku Pergolakan Pemikiran Islam, Ahmad Wahid ya. Itu dia tulis tuh bagaimana Wahid itu sangat senang ketika Cak Nur akhirnya mau gitu ya menggulirkan desekularisasi dan makalah Cak Nur itu di Jogja diperbanyak, diedarkan gitu. Nah, bagaimana respon Pak Nasir? Pak Nasir sedih. Ya, nanti pada tanggal 1 Juni tahun 1970 ini ada ditulis oleh Dr. Muhammad Kamal Hasan ya dalam disertasinya di Amerika. Saya lupa di Columbia University atau apa Profesor Kamal Hasan tuh. Tapi disertasinya sudah terbitkan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu ada datanya itu bahwa ada notulen ya pertemuan di rumah Pak Nasir 1 Juni tahun 1970 di mana Pak Nasir ya mengundang para tokoh Islam dan beliau prihatin dengan ide sekularisasi. Ya, sekularisasi. Kemudian sampai kata-kata Pak Nasir begini, Nurholis Majid itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Ya, tapi pemikirannya ini berbahaya. Nah, kemudian terbitlah kritik yang mendasar ya terhadap gagasan sekularisasi Cak Nur oleh Profesor H.M. Rashidi. Nah, memang
apa namanya, ada disertasi dokter tentang HM Rashidi yang bagus di Kesis UTM ya, ditulis oleh Zaki ya, dari sekarang di Solo dia. Mungkin dia sekarang dosen UMS di Solo. Kalau Kesis dia nulis tentang pemikiran Profesor HM Rashidi. HM Rashidi ini mengkritisi itu ya, pemikiran Cak Nur. Dan sebetulnya nggak imbang ya, waktu itu Cak Nur masih umur 29 tahun baru lulus S1. Sedangkan HM Rashidi itu sudah selesai jadi guru besar di McGill. Ya, di McGill University. Tapi apa namanya? Pak Rashidi mengkritik gagasan Cak Nur tentang sekularisasi. Nah, pada sisi yang lain kemudian pada awal 70-an itu juga terjadi apa namanya? Liberalisasi ya di perguruan tinggi Islam ya, di IAIN yang dimotori oleh Profesor siapa Harun Nasution ya. Nah, itu bisa dibaca di buku apa namanya IAIN dan modernisasi ya. Coba saya cek ada enggak. Sebentar saya cek dulu. File saya mudah-mudahan ada. Saya tunjukkan. Ada. Nah, ini belum saya pindah. Sebentar, mudah-mudahan. Liberalisasi. Nah, mudah-mudahan ada filenya sebentar. Ini buku ini ya. Jadi ini buku terbitan UIN Jakarta dan Kementerian Agama juga kerjasama dengan Kanada. Nah, kita bisa melihat nih, jadi proses liberalisasi ini semua terdata ya. Jadi sebab nanti ini menjadikan tantangan kita itu menjadi pelik dalam dunia perguruan tinggi gitu. Karena justru secara sistematis ya liberalisasi juga dilakukan. Jadi ini bukunya ini ya. IAIN dan modernisasi Islam di Indonesia. Jadi dulu IAIN ini ya termasuk Kementerian Agama itu asalnya didirikan ya konsideransinya itu Piagam Jakarta. Ya, Perpres Bung Karno tentang pendirian IAIN itu konsiderannya adalah dalam rangka melaksanakan Piagam Jakarta gitu. Jadi Piagam Jakarta itu merupakan produk hukum yang hidup. Misalnya Penpres Penpres nomor 1 tahun 65 yang nanti menjadi Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 65, Undang-Undang tentang penodaan agama. Itu juga konsideransinya Piagam Jakarta. Ya, jadi Bung Karno itu tetap mempertahankan Piagam Jakarta sampai beliau mau turun ya 22 Juni 1965. Bung Karno masih menghadiri peringatan Piagam Jakarta. Ya, jadi dulu ada tiap tahun ada peringatan Piagam Jakarta dan Bung Karno hadir gitu ya sampai tahun 65. Dan di dalam pidato itu Bung Karno mengatakan Piagam Jakarta inilah yang menyatukan, ya, yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu saya tulis dalam buku saya Islam dan Pancasila itu ya, Piagam kata-kata Bung Karno itu. Jadi kalau nanti ya memahami pemikiran Pancasila Bung Karno
Jangan hanya 1 Juni gitu. Itu tidak fair sebetulnya. Karena perjalanan Bung Karno merumuskan Pancasila itu panjang ya, karena beliau ini kan pemimpin, jadi berhadapan dengan banyak kelompok di Indonesia ingin disatukan. Ya, termasuk menurut kita semua akhirnya keliru ya pandangan Bung Karno Nasakom itu. Tapi itu memang Bung Karno dia berusaha menyatukan semua, gitu. Tapi nggak bisa Islam disatukan dengan komunis. Nah, pengalaman itu menunjukkan ya pengalaman yang berharga bagi kita. Jangan ada coba-coba lagi gitu loh ya, menyatukan agama dengan komunis ini. Itu sudah akan menimbulkan tragedi yang besar. Ya. Nah, tadi itu. Nah, kita lihat ya sekarang di sini jelas sekali dalam buku ini diceritakan semua bagaimana perubahan ya metodologi studi Islam ya di perguruan tinggi yang dulunya ya kiblatnya itu ke Al-Azhar, ke Madinah gitu ya. Kemudian diubah ya kiblatnya menjadi ke barat gitu. Dan kemudian metode studinya pun yang disebut dengan metode studi ilmiah katanya, bukan dakwah, bukan ideologis. Jadi kalau orang belajar agama di sini ya bukan bagaimana mengamalkan, gitu, tapi bagaimana dia mengamati, ya menjadi pengamat agama. Ya, saya berapa kali bilang sama anak-anak yang tafsir gitu ya, nah yang dia sudah mengkritik tafsir Quran gitu ya, saya bilang kamu rugi banget, udah tafsir nggak menguasai, ya, nah, malah kamu mengkritik tafsir, nanti kamu lulus jadi pengamat tafsir, ya, nanti lulus kamu jadi pengamat mufasir. Nah, seperti ini ya. Di pesantren ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir Al-Quran, hadis, akhlak, fikih, tasawuf dan pelajaran lain dipelajari secara doktrinal dan seringkali didasarkan pada aliran atau mazhab tertentu. Jika seorang kiai menganut mazhab fikih Syafi'i dan mazhab teologi Ahlussunnah wal Jamaah, maka ia akan mendidik santri-santrinya dari sudut mazhab tersebut. Pemikiran-pemikiran dari mazhab atau aliran lain yang banyak berkembang di dalam Islam tidak diperkenankan untuk dipelajari. Bahkan di sebagian pesantren, terutama pesantren yang berada di bawah naungan NU, organisasi terbesar Islam Indonesia, secara tegas melarang bahkan mengharamkan untuk mempelajari pemikiran Syiah. Selain itu, cara pandang terhadap ilmu di pesantren didekatkan dengan pemahaman teologis. Tidak dibedakan antara akidah dan iman dengan ilmu sebagai produk kebudayaan manusia. Akibatnya ilmu-ilmu tersebut diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral dan harus diyakini kebenarannya, sehingga tidak ada unsur kritisisme di dalam proses pengkajiannya. Ya, model pendidikan Islam seperti di pesantren tersebut memang terasa sempit, gitu. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ringkasnya nanti begini. Dengan kata lain, menurut Azumadi Azra, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, model pendidikan Islam yang dikembangkan di IAIN adalah Islam liberal. Nah, ini ya apa namanya buku ini disusun ya sebelum keluarnya fatwa MUI. Jadi ini buku terbit tahun 2001. Fatwa MUI tentang liberal keluar tahun 2005. Gitu. Jadi dulu orang sebetulnya mengaku Islam liberal itu nggak malu, ya. Jadi bangga Pak ini Islam liberal, ini liberal itu biasa. Bahkan Harun Nasution juga menyebut teologi Mu'tazilah sebagai teologi liberal, gitu. Nah setelah keluarnya fatwa MUI tahun 2005, kata liberal, kata pluralisme itu menjadi jelek. Makanya banyak yang marah dengan fatwa MUI itu. Jadi gara-gara fatwa MUI itu katanya kata liberal jadi jelek, kata pluralisme jadi jelek. Ya itu dan ini seterusnya ya, pengaruhnya sampai ke sini. Ya. Pada gilirannya alumni IAIN yang kembali ke akarnya pesantren atau madrasah membawa serta perspektif Islam dari IAIN ke lingkungannya. Maka dapat dipastikan salah satu faktor penting pendorong terjadinya transformasi dan modernisasi dalam sistem pendidikan pondok pesantren yang berlangsung di sini adalah adanya pengaruh alumni IAIN yang berkiprah di pesantren baik sebagai kiai maupun ustadz. Ya, pengaruh perspektif keislaman liberal dan modern IAIN yang dikembangkan di pondok pesantren melalui kiai dan ustadz lulusan IAIN dapat dikatakan cukup besar. Ini semua laporan ini ya. Jadi kita tinggal baca aja gitu. Ya, bahwa memang terjadi liberalisasi diakui sendiri oleh pelakunya. Ya. Nah, terus nah, ini nanti terjadinya liberal ya dan seterusnya. Ini Anda bisa baca sendiri buku ini. Ya.
Nah, inilah contoh. Nah, ketika kita menghadapi tantangan seperti ini gitu kan, maka apa yang harus kita lakukan? Tantangan dulunya institusi-institusi yang apa itu didirikan oleh umat Islam itu ya untuk menerapkan ajaran Islam ya justru kemudian nggak bisa. Ya ini satu yang tadi justru nanti menjadi apa namanya agen penting dalam penyebaran paham liberalisme itu ya. Nah ini yang tantangan kita nanti apa namanya cukup berat ya di Indonesia ini. Nah sekarang oke lah ya semua. Jadi waktu INSIS berdiri tahun 2003 gitu ya. Ya INSIS berdiri tahun 2003 kita kemudian keliling kan. Kita keliling kampus gitu ya. Saya dengan Profesor Muhammad Nur dengan Dr. Hamid sampai ke Kairo itu menjelaskan tentang tantangan liberalisasi ini ya di kampus khususnya termasuk masalah hermeneutika dan lain-lain. Nah, kemudian mulai sekitar 10 tahun kemudian ya 2014 gitu ya. Nah, kami mulai kemudian membangun institusi ya Gontor mulai membangun PKU ya program kaderisasi ulama. Jadi kita nggak hanya apa namanya mengkritisi ya, kita harus punya pusat pendidikan sendiri karena memang itu nggak bisa apa namanya nggak bisa dilarang. Jawab ya, ya saya nggak cukup kan? Karena dalam kelompok kamu ada Ada yang nyala apa mic-nya mungkin nggak tahu. Bukan nggak mau pakai kompor itu terus manja kayak kompor itu. Panas satu yang itu nanti. Nah, ada yang dikasih tahu siapa yang masih nyala mic-nya. Nah, udah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin mengajak kita untuk fokus ke depan. Oke lah, itu tantangan kita hadapi. Ya, tapi sekarang ini kita harus bekerja gitu ya. Kita nggak bisa terus-menerus gitu ya, hanya ya. Mengkritik tetap ya, tidak apa namanya, tetap tidak berhenti, tetapi yang lebih penting adalah kita harus membangun sendiri ya. Sebab pada akhirnya ya yang berhasil itu yang bekerja. Ya, pada akhirnya yang akan menang itu yang bekerja. Ya, bukan yang apa namanya? Bukan yang berwacana ya atau sekedar mengkritisi, nggak bisa. Kita harus melakukan sesuatu gitu. Itu yang dulu dilakukan oleh para ulama kita. Ketika mereka kemudian apa namanya? Tidak kuat menghadapi kekuatan militer Belanda, ya mereka kemudian menggunakan jalur pesantren ya untuk bagaimana membangun generasi baru, ya generasi terbaik. Persis sih nanti ya kita mudah-mudahan besok atau besok lagi akan kita bahas kebangkitan umat di masa Imam Al-Ghazali itu ya melalui pendidikan gitu ya. Nah, sekarang fokus kita ya menurut saya kita menyiapkan generasi unggul ya. Jadi kalau kita bicara tentang generasi ya generasi unggul ini yang yang saya terinspirasi oleh bukunya Dr. Ihsan Al-Gilani itu bahwa hakadza dhaharul jilu Salahuddin. Jadi buku itu judulnya memang menarik ya, demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin. Dan buku itu menguraikan ya, tentang bangkitnya umat Islam setelah terpuruk di zaman Perang Salib ya. Yang Profesor Muhammad Nur ceritakan di zaman Perang Salib itu bagaimana umat Islam yang sebenarnya ya, secara politik, ekonomi, secara sains, teknologi itu yang paling maju waktu itu. Tapi justru dia kalah ya melawan pasukan Eropa ya yang jumlahnya sekitar 100.000 lebih ya menjajah Yerusalem sampai ya 88 tahun. Ya, kita bayangkan bagaimana peradaban yang pinter, peradaban besar ya harus kalah melawan peradaban yang barbar. Eropa waktu itu sangat terbelakang ya, tertinggal 500 sampai 600 tahun dari peradaban Islam.
Nah, tapi nanti bangsa Barat cepat sekali belajar dari situ. Nanti peristiwa tragedi serupa terjadi di Baghdad, ya, Mongol, gitu kan, bangsa yang sangat barbar, sangat biadab, menaklukkan peradaban yang tinggi, ya, di Baghdad itu. Nah, buku Dr. Ihsan Al-Gilani itu menggambarkan itu, bahwa kalau umat Islam itu terpuruk, ya, itu terus ada yang berharap turunnya pemimpin, gitu loh, seolah-olah masalah umatnya akan selesai kalau presidennya diganti, gitu loh, ya kan, kalau ada nanti khalifah, ya, kalau ada apa, nah masalah umat akan selesai. Nah, Dr. Ihsan Al-Gilani membantah itu, ya, enggak begitu cara ulama dulu, ya, apa namanya, menawarkan, bukan menawarkan aja, memperjuangkan kebangkitan Islam, ya. Bukan begitu caranya, bukan mengangkat seorang pemimpin yang akan mengatasi semua, ya, seorang pemimpin seperti superhero gitu. Nggak begitu rumusnya. Rumusnya adalah melahirkan generasi baru yang disebut dengan Jilu Salahuddin, itu generasi Salahuddin. Ya, dan itu dilakukan melalui madrasah. Ini nanti secara khusus kita bahas, ya. Seperti apa sih, ya, madrasah ini, gitu, ya. Madrasah Al-Ghazali, madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, yang nanti membawa kebangkitan umat Islam, ya, yang melahirkan generasi Salahuddin itu. Nah, jadi bukan nama Nusab, nanti generasi Salahuddin ini, Salahuddin Al-Ayyubi itu apa namanya, yang membantu beliau, gitu, ya, dalam menyiapkan masyarakat, ya, untuk berjihad fisabilillah, itu adalah murid-murid dan cucu muridnya Imam Al-Ghazali. Ya, nah, jadi, nah sekarang, nah teori itu yang kita pakai sekarang. Gitu. Terus terang saya ingin justru ada satu waktu, ya, 25 tahun, gitu, ya, untuk membangun, mewujudkan generasi 2045 ini. Ya. Nah, inilah yang dalam artikel yang saya tulis di Hidayatullah nih, ya. Ciri-cirinya apa, gitu kan. Jadi pertama, kalau kita mau apa namanya, ya, menyebut kan dalam pendidikan itu begini. Kalau kita bicara tentang konsep pendidikan, ya, Profesor Ahmad Tafsir ini menyebut selalu 4, ya. 1 tujuan, 2 kurikulum, 3 program pendidikannya, 4 tuh evaluasinya. Ya. Seperti tadi saya ceramah zuhur, saya katakan Ramadan ini pendidikan terbaik, gitu, ya. Ini puncak pendidikan manusia itu di bulan Ramadan ini sebenarnya. Ya, di mana tujuan pendidikannya sudah ditentukan oleh Allah. Kurikulum pendidikannya sudah ditentukan oleh Allah juga. Program pendidikannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu, ya. Nah, kemudian kita tinggal mengevaluasi program kita ini. Ya, evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, kita begitu juga nih, kita harus punya kurikulum sekarang ini. Ya. Jadi kurikulum sendiri, ya. Nanti bukan sekedar kurikulum ikut, kan sekarang kalau orang kita bicara pendidikan, dia bicaranya dari TK, SD, SMP, S1, S2, S3 gitu. Nah, saya ingin nanti mengajak kita keluar dari situ. Keluar dari cengkeraman itu, gitu. Jadi kita rumuskan, ya, tujuannya apa sih? Dan itu mulai dari kriteria. Kriteria generasi 2045 itu apa, gitu loh, ya kan? Yang sebetulnya sudah dirumuskan dalam surat Al-Maidah 54. Ya, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbunahum, ya. Mereka, Allah cinta pada mereka, mereka mencintai Allah. Generasi ini meletakkan kecintaan tertingginya hanya kepada Allah. Ya, semua kecintaan yang lain di bawah itu. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin. Ya, generasi ini berukhuwah dengan sama mukmin, ya. Dia bahkan bahasanya itu kan menghinakan dirinya pada orang mukmin. Maksudnya dia itu rendah hati, ya, tidak menjadikan orang mukmin sebagai musuhnya. Nah, ini jadi dia mengutamakan ukhuwah. Ya, karena memang kita itu tidak dicintai Allah, ya, meskipun kita berjuang di jalan Allah, tapi tidak membentuk soft, kan, sofan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu cinta pada orang-orang yang berjuang, ya, di jalan Allah dalam keadaan barisan yang rapi, atau bahkan disebutkan itu ka'annahum bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang kokoh. Harus saling tolong menolong, saling membantu, ya. Jadi tahun 2006 waktu kami di Dewan Dakwah mulai menyelenggarakan program kaderisasi ulama, gitu, ya. Nah, itu saling tolong menolong.
Ya, saya yang di lapangan, saya presentasi di Basnas waktu itu. Alhamdulillah ya Basnas dengan 20 UPZ bersedia mengucurkan dana 26 miliar. Ya, kemudian saya susun roadmap-nya. Program kaderisasi ulama 17 tahun. Target saya waktu itu kita melahirkan 200 dokter, 400 master dan 400 ulama non gelar. Kenapa itu? Karena di lapangan saya menjumpai ya perguruan tinggi Islam itu susah sekali cari dosen yang tidak liberal gitu. Nah, kenapa begitu? Saya lihat loh karena memang jarang anak-anak yang pinter mau ambil studi Islam. Itu ya. Jadi kalau kemarin nggak mau jadi guru, yang mau jadi guru agama itu lebih susah lagi carinya gitu. Ya, jadi akhirnya ya kita harus kasih beasiswa. Nah, pernah tuh apa ya saya datangi satu-satu tuh. Ya beberapa orang, jadi alumni ITB, alumni IPB, alumni ini saya datangi satu-satu, aktivis-aktivis dakwah, saya tawarin nih, ada beasiswa nih mau nggak masuk S2 gitu. Alhamdulillah itu sekarang ya meskipun sudah program ini sementara berhenti, kita sudah berhasil melahirkan 69 doktor, 254 master gitu ya. Jadi itu alhamdulillah mereka rata-rata sekarang sudah memegang jabatan-jabatan sebagai dosen. Ya, karena waktu itu saya berpikir sederhana saja. Ya kalau ini perguruan tinggi kita nggak punya dosen S2 atau S3, ya kita nggak bisa, harus ngambil dari luar gitu. Ya, jadi sampai saya bilang begini, yang penting ada dosennya dulu dan tidak liberal. Yang penting jangan sesat aja dulu, saya bilang. Jadi kalau kita punya perguruan tinggi, banyak pesantren itu begitu. Dia buka perguruan tinggi di kampusnya, di pesantrennya, dia nggak siap dengan dosennya, gitu loh. Kan tadi ada program tadi ingat kan, liberalisasi di perguruan tinggi tadi tujuannya kan itu. Alumni-alumni perguruan tinggi yang liberal itu dimasukkan jadi pesantren, gitu loh. Dia jadi ustadz, jadi dosen di situ. Akhirnya ya virusnya menular. Nah, yang kita lakukan apa? Kan nggak bisa diem. Ya kan? Kita nggak bisa ngomong, pokoknya itu salah-salah, nggak bisa. Ya kita harus kerja, ya kerja. Alhamdulillah. Nah ini yang harus kita lanjutkan lagi, ya. Apa namanya? Sekarang para dokter kita yang sudah lulus itu ya, itu harus kita tingkatkan lagi. Nah, kami sedang menyusun di Dewan Dakwah program namanya sekarang ini Suspimdal, kursus kepemimpinan dai nasional. Ini nanti kader-kader terbaik di daerah. Nah, itu harus dibawa ke pusat seperti program Lemhanas begitu. Ya, setelah itu nanti kita angkat mereka ya ke level nasional maupun ke level internasional. Itu harus saling tolong menolong, soft fund itu ya. Ya harus saling tolong menolong yang apa namanya yang punya biaya membantu gitu ya. Kami pernah buat program sampai 3 angkatan di UPI Bandung. Program kaderisasi guru agama S2. Itu Dewan Dakwah. Langsung tanda tangan MOU dengan Rektor UPI. Jadi Ketua Dewan Dakwah waktu itu Ustadz Syuhada Bakhri ya tanda tangan. Nah, saya dengan UPI sampai 3 angkatan itu. Ya, 3 angkatan melahirkan guru-guru agama. Nah, sekarang alhamdulillah alumninya saya lihat sudah ada yang beberapa jadi doktor, beberapa lah mengajar di Malaysia. Ya. Itu waktu itu tragis juga itu saya ingat waktu karena itu nggak ada dananya jadi dananya adalah kita ngutang dulu ya kalau yang kita utangi baik saya utang 50 juta ya ini SPP-nya harus segera dibayar nih mahasiswa kita gitu. Ada yang utangi 50 juta nah bagusnya dia kemudian nggak mau dibayar gitu. Nanti kita carikan gitu ternyata bagus nggak apa nggak usah dibayar ya saya berani kalau untuk beasiswa gitu ya itu kita harus berani untuk nanti karena itu SDM. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, ya kita akan kalah. Guru-guru agama itu sekarang udah banyak yang liberal. Itu kalau baca proyek liberalisasi guru agama itu luar biasa dasarnya. Survei-survei itu dimulai dari survei. Ya, mereka menemukan misalnya gitu ya, 60% guru agama radikal. Nah, gitu. Mulainya dari situ tuh. Baru nanti disusun, dirombak kurikulumnya. Nah, sangat sistematis. Nah, generasi 2045 ini ya itu generasi yang punya ciri-ciri tadi itu, adillatin alal mukminin ya. Dengan orang mukmin itu dia berukhuwah. Kemudian yang ketiga, aizzatin alal kafirin. Nah, ini punya sikap izzah terhadap orang-orang kafir.
izzah itu kan sebetulnya tidak mau merendahkan martabat pada orang kafir. Ya, jadi tidak mau kalah gitu. Jadi harus menjadi yang terbaik. Ya. Jadi semangat menjadi yang terbaik itu yang ditanamkan Rasulullah SAW pada para sahabat waktu itu. Mereka bangga menjadi Muslim. Ya. Jadi isyhadu bi anna muslimun. Jadi kalau orang Islam nggak bangga dengan Islam, ya nggak mungkin dia mau berdakwah gitu ya. Logikanya kan sederhana saja. Dia harus semangat. Aizzatin al kafirin. Makanya saya sering bilang sekarang ini nggak boleh kalah tuh institusi pendidikan Islam. Ya, rumah sakit Islam harus lebih baik dari rumah sakit sekuler. Gitu ya. Saya punya mahasiswi sudah lulus S3 dari Medan, dia direktur rumah sakit di Medan ya. Dia nulis disertasi doktornya tentang dia membuat kurikulum pendidikan pencegahan infeksi di rumah sakit gitu. Jadi dia itu ibunya punya rumah sakit. Kemudian waktu itu anak ibu ini sama-sama ambil doktor. Ibunya nulis disertasi tentang pendidikan untuk ibu hamil ya, termasuk senam hamil. Ya, ternyata dari praktek lapangan dia ya, ibu-ibu yang rutin ya sholatnya itu baik, ya, sholat khusyuk dan lain-lain, itu nggak perlu ikut senam hamil. Kira-kira begitulah. Nah, itu ibunya, anaknya buat disertasi tentang itu, kurikulum pencegahan infeksi berbasis keimanan. Sebab yang dari Kementerian Kesehatan, kurikulum pencegahan infeksinya itu tidak berbasis keimanan. Nah, dia buat kelas percobaan tuh. Ternyata hasilnya positif. Jadi di rumah sakit dia akhirnya ya pengendalian infeksi itu lebih bagus setelah dia melatih itu ya tenaga-tenaga kesehatan yang mencegah infeksi itu ya berbasisnya keimanan. Ya, bukan sekuler lagi. Nah, semangat ini yang harus kita tularkan terus ya. Sekolah Islam jangan kalah, kampus Islam jangan kalah, rumah sakit Islam jangan kalah. Dan itu harus berawal dari percaya diri ya. Itu ya, punya izzah. Yang keempat, dia selalu berjihad di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Ini ciri-ciri generasi unggul ini harus kita rumuskan. Nah, nanti Ibu sekalian ya, dalam pengamatan saya, kenapa sekolah-sekolah kita booming ya, sekolah-sekolah Islam bangkit ya di mana-mana gitu. Tapi kenapa dalam lapangan kehidupan belum nyambung tuh? Dalam ekonomi kita keteteran ya, dalam bidang hukum, media massa, politik gitu ya. Kenapa dalam lapangan kehidupan itu tidak nyambung? Nah, ini yang sangat penting ya menurut saya, seperti yang disampaikan Prof. Alatas ya, Prof. Wan nanti. Justru problemnya itu pada tingkat perguruan tinggi itu. Ya, nanti itu konsep pendidikan tinggi itu. Jadi kita sekarang misalnya punya ya anak lulusan sanawiyah atau SMP SMA, itu sekarang sudah banyak yang bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, hafal Quran 30 juz, ya akhlaknya bagus gitu ya. Problemnya ketika mereka masuk perguruan tinggi, ya mereka tidak siap, ya, harus berhadapan dengan hegemoni dominasi pemikiran sekuler liberal di dunia perguruan tinggi. Itu yang, dan ini bukan yang terjadi di kita, terjadi di Amerika juga. Anak-anak yang kecil ya dididik dalam gereja Katolik yang taat Kristen ya. Begitu mereka masuk perguruan tinggi, mereka sudah berhadapan dengan dominasi ilmu-ilmu sekuler gitu ya, yang ateistik gitu. Nah, itu yang berat di situ. Ya, kadang-kadang saya membayangkan kayak pemain bola kita. Biasanya kalau umur U15, U16 itu masih tingkat Asia gitu. Begitu masuk U20, U23 itu sudah keluar dari Asia Tenggara udah susah. Ya, ngelawan Timor Leste, ngelawan Brunei itu aja kadang-kadang imbang gitu. Ya, jadi itu perlu, nah itu yang saya bilang tadi ya, proyeksi kaderisasi pendidikan. Karena salah paham pendidikan. Ya, menganggap bahwa tujuan pendidikan itu adalah bagaimana anak itu udah selesai kuliah S1, S2, S3. Ya. Nanti akan kita lihat ya bagaimana rumusannya. Nah, generasi unggul ini bagaimana cara membentuknya? Sudah ada resepnya ya, di pendidikan nasional pun sudah ada. Sebenarnya kalau mau ya kita konsisten di sini saja. Pasal 31 ayat 3 ini ya. Itu insya Allah pendidikan kita ini beres sebenarnya. Ya. Udah ada dirumuskan nih.
Ya, bahwa pendidikan nasional itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Udah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kecerdasan ini basicnya iman, takwa, akhlak mulia. Tapi lucunya sekarang ini nggak ada realisasinya nih. Ya, iman, takwa, akhlak mulia ini dianggap tidak penting. Dalam akreditasi kampus juga nggak ada. Ya, dia nggak peduli dosen itu apakah dia sholat 5 waktu atau enggak, gitu. Nggak masuk kriteria itu. Dosennya bisa ngaji apa enggak itu nggak masuk penilaian. Ya, dosennya suka tahajud apa enggak ada penilaian. Ya, jadi yang ada itu sekarang ya akreditasi kita masih sebatas ya profesionalisme ya untuk pekerjaan. Nah, tapi ingat ya, bukan berarti nanti kita anti loh dengan itu. Salah itu. Nah, inilah yang adab itu di situ. Beradab itu bukan anti ya, atau fanatisme buta, enggak. Beradab itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, sekarang kita lihat ya, pentingnya akhlak ini apa. Kalau di roadmap sebetulnya sudah disebut ya. Orang memang kata agama nggak disebut di situ, tapi akhlak disebut di peta jalan nasional. Cuma masalahnya gitu ya. Ini yang pernah saya tanya ya kepada staf khususnya Mendikbud waktu masih zaman Pak siapa ini? Pak Muhadjir Effendi jadi Mendikbud ya. Asisten khususnya itu pernah waktu itu kami seminar diundang oleh PKS. Saya tanya tentang pendidikan karakter. Kenapa sih Pak kok pemerintah ini mengembangkan pendidikan karakter sedangkan istilah di konstitusi, di undang-undang kan istilahnya itu akhlak mulia. Jadi saya nggak nanya, ya dia bilang maksudnya karakter itu akhlak mulia. Nggak, saya cuma nanya, kenapa sih nggak mau pakai istilah akhlak? Ya, bukankah istilah yang resmi di konstitusi kan akhlak? Istilah di mana? Di undang-undang juga akhlak mulia. Kenapa kita nggak ada pendidikan akhlak yang dibuat pendidikan karakter? Gitu. Oke, saya nggak a priori dengan istilah pendidikan karakter. Tapi kalau itu kita gunakan istilah akhlak, itu lebih tepat. Ya, apalagi bagi orang Muslim, karena memang misi Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, kan misi utamanya itu Rasulullah itu. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini saya ambil contoh ya satu buku yang bagus diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Ishaq ini ya, judulnya Pendidikan Akhlak dari Ibnu Haytham. Ini judul aslinya Tahdhibul Akhlak, ya, Tahdhibul Akhlak. Maknanya pendidikan akhlak. Jadi Ibnu Haytham ini unik ya, beliau kan ilmuwan sains ya. Dari hampir 200 buku yang ditemukan karya Ibnu Haytham, 40%-nya kata Muhammad Ishaq, kan dia disertasinya juga tentang Ibnu Haytham. Ya, itu 40%-nya tentang matematika. Ibnu Haytham ini dikenal bapak optik modern gitu ya. Tapi lihat ilmuwan kita ini, dia ilmuwan yang hebat tapi sekaligus juga seorang yang soleh ya. Yang alim, ya, yang soleh, ya, dan menulis kitab Tahdhibul Akhlak. Ya, nah ini tujuannya apa? Untuk mendidik manusia menuju manusia sempurna. Yang oleh Ibnu Haytham disebut sebagai al-insan at-tam, ya, manusia yang sempurna, atau al-insan al-kamil. Nah, dia sebut juga al-insan al-hakim, manusia yang bijak. Ya. Nah, ini kita makanya bagus ya, di kita ini ada istilah hakim, yang mengadili perkara namanya hakim, tempat pengadilannya namanya pengadilan ya. Nah, itu bagus istilah itu ya. Al-insan al-hakim ya. Ya, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang terbaik imannya, yang terbaik akhlaknya ya. Yang paling sempurna iman seseorang itu apa? Yang paling baik akhlaknya. Nah, nanti ini ya malam ini saya ingin agak mendalam sedikit tentang masalah akhlak ini. Dan adab, apa bedanya nanti akhlak dengan adab. Kita pakai akhlak atau pakai adab? Ini sering ditanya di sekolah-sekolah. Ya, Al-Azhar misalnya ya, dalam pertemuan dengan kepala-kepala sekolah se-Indonesia itu, mereka kan memutuskan sekarang pakai istilahnya beradab dan berkualitas. Nah, waktu nanya ke saya yang benernya akhlak atau adab, saya bilang sebetulnya sama saja. Ya, mau pakai
adab atau akhlak, karena memang Rasulullah pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, tapi beliau juga apa namanya menggunakan istilah adab. Para ulama begitu. Ya. Nah, kita sementara lihat ya definisi akhlak ini. Nah, manusia yang sempurna, ya kata Ibnu Haytham, itu dia punya 4 sifat ini. 1 adil, ya, 2 berani, nah ini ya, ini berani nih. Ketiga menjaga kesucian, ifahnya menjaga kehormatan. Ya. Jadi orang yang nggak mudah merendahkan martabat dirinya, dia selalu apa namanya punya sikap ifah. Ya. Yang keempat bijak, hikmah ini. Jadi kalau manusia itu menjadi sempurna, dia punya ini, ya. Nah, nanti kenapa Prof. Alatas mengatakan bahwa the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man. Pendidikan itu sebetulnya adalah menanamkan, gitu ya, al-adalah, justice tadi, ya, nilai-nilai keadilan dalam diri seseorang. Nah, Al-Quran menyebut i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, kita harus menjadi orang yang adil. Gitu. Nah, pendidikan itu adalah proses ya menjadikan manusia menjadi orang yang makin adil. Gitu. Ya, orang yang adil itu dia sudah aqrabu littaqwa. Ya. Dia sudah dekat dengan makom kemuliaan karena takwa itu derajat kemuliaan. Jadi sebetulnya pendidikan dalam Islam itu ya takdzibul akhlak ini gitu ya, membentuk manusia yang sempurna, ya. Nah, ini proses ini bukan sambilan, ini proses serius. Nah, kita lihat definisinya. Ibnu Haytham menyebutkan akhlak adalah suatu keadaan jiwa yang dengannya manusia melakukan suatu perbuatan tanpa pertimbangan. Hampir semua sama nih ulama kita lihat. Saya ambil 3 definisi. Antum lihat Ibnu Haytham ini meninggal lebih dulu dari Imam Al-Ghazali. Beliau wafat 1038. Imam Al-Ghazali meninggal 1111. Ya. Nah, ini definisi akhlaknya lebih dulu nih Ibnu Haytham. Akhlak adalah suatu keadaan jiwa yang dengannya manusia melakukan suatu perbuatan tanpa pertimbangan, tanpa dipilih-pilih. Ibnu Miskaweh, ya, ini juga sama. Khuluq merupakan suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan seseorang bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Nah, Al-Ghazali ini menarik, ya, definisi Al-Ghazali. Ibaratun an hayatin fin nafsi. Ya, rasikhatun, ya. Jadi kondisi jiwa yang kokoh, gitu ya, Imam Al-Ghazali. Ya, sikap jiwa yang kokoh, rasikhah. Anha tasduru al-af'alu, ya. Dari jiwa yang kokoh itu lahirlah perbuatan bisuhu latin dengan mudah, wa yusrin dan gampang, ya. Min ghairi hajatin ila fikrin wala ruwiyatin. Yang enggak perlu apa namanya? Pemikiran dan pertimbangan, gitu ya. Sama kan dengan tadi ya. Jadi akhlak itu sebetulnya kondisi jiwa yang kokoh yang melahirkan perbuatan tanpa dipikir lagi. Itu akhlak gitu. Jadi misalnya dia akhlaknya pemberani, kan itu jiwanya pemberani. Ya, jiwanya pemberani, ya. Dia punya ifah, dia jujur. Itu sikap jiwa yang kokoh. Nah, sikap jiwa yang kokoh itu melahirkan perbuatan tanpa dipikir lagi gitu. Fa in kanat al hayatu, ya. Bihaitsu tasduru al-af'alu al-jamilatu al-mahmudatu, ini kurang mim, aklan wa syar'an, sumiyat tilkal hayatu khuluqan hasanan. Ya. Jika gitu ya, apa namanya, tindakan ya yang kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan tadi itu melahirkan perbuatan yang jamilah al-mahmudah, ya. Perbuatan yang baik, aklan wa syar'an. Al-Ghazali Masya Allah ya. Baik secara akal maupun syar'i. Maka itu disebut ya al-hay'ah tadi ya. Ini hay'ah fi nafsi ini. Ya, maka disebut khuluqan hasanah. Ya, disebut dengan apa? Akhlak yang baik. Tetapi sebaliknya kalau yang keluar ya adalah perbuatan yang qabihah, yang buruk ya. Sumiyat al-hay'atu allati hiya al-masdaru ya khuluqan sayyi'an ya.
Tapi kalau perbuatan yang keluar tadi itu perbuatan yang jahat, maka akhlaknya akhlak buruk. Gitu. Nah dari sini kita bisa mengerti ya bahwa akhlak itu ada dua. Ya, ada akhlak yang baik, ya, yaitu yang apa, khuluqan hasanan, ya, ada khuluqan sayyi'an, gitu ya. Khuluq ini jamak akhlak ya, jadi akhlak itu mufrad, jamaknya khuluq. Jadi gini ya, gampangnya gini. Orang misalnya gitu ya, dia di bulan puasa ini rajin sedekah dia. Ya, bantu masjid, bantu musola segala macam, rajin sedekah gitu. Itu kan perbuatannya. Tapi apakah dia akhlaknya baik? Nah, ntar dulu. Belum tentu. Jadi kalau orang itu perbuatannya baik, belum tentu dia akhlaknya baik. Ya, gimana taunya? Ya, taunya nanti kita lihat saja apakah perbuatannya itu otomatis atau insidental. Ya, ya, oh ini maklum dia memang mau pilkada, gitu ya. Dia rajin bantu, gitu, karena mau pilkada dia. Ya, oh dia sholatnya rajin, perbuatannya baik. Oh maklum, oh dia dalam proses sedang melamar, ya kan, mau melamar calon istrinya kan. Nah, dia harus menampakkan sikap yang baik. Nah, itu bukan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu perbuatan baik yang berakar dari jiwa yang kokoh. Dan perbuatan itu keluar tanpa difikir, otomatis maksudnya. Otomatis saja. Jadi makanya kalau orang itu ya akhlaknya buruk, pendengki ya, akhlaknya buruk. Begitu lihat saudaranya dapat nikmat, langsung dengkinya itu muncul. Wah pasti dia nggak beresnya. Ah itu akhlaknya buruk. Kita sekarang akhlak itu hanya kita nih, diri kita yang bisa tahu. Ya, kalau saudara kita dapat nikmat kita seneng nggak gitu. Kalau saudara kita dapat nikmat kita seneng, berarti akhlak kita baik. Otomatis tapi itu nggak usah pakai dipikir lagi. Ya, ya inilah makanya nanti kalau kita lihat ya membangun akhlak ini nggak gampang itu loh. Inilah bedanya dengan karakter yang dimaksud di Barat ya di Korea di Jepang itu dia itu karakter adalah sifat yang khas pada seseorang yang terbentuk dari latihan-latihan yang intensif. Ya, para pakar karakter kan menyebut karakter itu seperti otot dilatih. Orang jujur itu bisa dilatih. Tapi apakah itu berangkat dari jiwanya, jiwa yang kokoh, gitu ya? Nah, ini yang beda, ya. Dalam penampakannya bisa sama tuh. Dia jujur sama kan, bahkan orang Jepang lebih jujur, ya kan? Nemu dompet aja balik, ya kan? Nemu barang orang nggak mau dia ambil, ya karena itu budayanya begitu. Ya, dia sudah menjadi culture. Ya, dia sudah menjadi tradisi. Kalau dalam bahasa Latin tradisi itu disebut dengan dari trado kan. Sebenarnya dengan trade itu sama kan. Trade itu kan perdagangan. Sebenarnya trado itu kan saya menyerahkan. Ya, maknanya trado, tradiri gitu ya. Itu saya menyerahkan. Jadi menjadi tradisi, maksudnya sesuatu yang diserahkan dari generasi ke generasi. Itu jadi tradition. Nah, itu disebut dengan sunnah kan gitu. Ya, sunnah itu tradisi. Terjemahan bahasa Inggrisnya sesuatu yang biasa dilakukan. Akhirnya orang nggak enak gitu loh. Dia karena budayanya begitu. Makanya orang Jepang, orang Singapura itu kalau dia ke Indonesia, kumpul dengan orang Indonesia, di sana biasa dia disiplin, nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Nanti kalau dia ke Indonesia melihat, wah di sini surganya orang yang nggak disiplin kan di Indonesia itu. Jadi enak banget tuh buang sampah apa aja boleh gitu ya. Ini boleh, ya ini boleh. Wah Indonesia itu enak betul. Ya itu lama-lama mereka bisa ngiri di Indonesia. Enak benar jadi orang Indonesia. Ya, mau ini boleh, mau nyerobot motor boleh, gitu. Udah jelas motor itu arahnya ke sini jalannya. Itu orang di Indonesia bisa diatur. Dan yang benar bisa kalah itu. Ya karena saya berkali-kali ngalamin. Kita terpaksa ngalah mau nggak mau, masa ditabrak? Nggak mungkin gitu. Jadi itu luar biasa ya. Jadi bisa diatur di Indonesia ya. Nah, ini kan nggak boleh ini. Sebab nanti ini yang loss of adab itu. Jadi kalau dalam Islam ya akhlak itu bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar tradisi, bukan sekedar budaya, tapi berakar dari jiwa gitu loh. Nah, berarti apa gitu kan kesimpulannya? Kalau kita mau mendidik akhlak yang benar ya, maka prosesnya harus proses mujahadah ala nafs. Ya, proses tazkiyatun nafs.
Jadi yang dididik itu adalah apanya? Jiwanya. Ya. Kalau dari mana membentuk jiwa itu? Dari worldview. Wah, itu nanti akarnya di situ. Worldview. Karena orang nggak akan bisa dia mendidik jiwanya yang benar kalau dia nggak paham Tuhannya siapa, dirinya siapa, hidup untuk apa, ya mau kemana setelah mati. Ya, dia nggak bisa membangun jiwanya. Ya, karena jiwa itu ya harus ditazkiyah itu kan. Seperti tugas Rasulullah kan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mensucikan jiwa-jiwa, ya, mensucikan badan dari najis dan hadas. Ya, jadi itu yang ini. Jadi ini definisi akhlak ini menarik dari para ulama kita itu jiwa, ya. Makanya kalau sekarang nggak main-main tuh, kadang-kadang saya tanya, sebenarnya pemerintah itu sadar nggak sih anggota MPR waktu itu yang merumuskan bahwa akhlak itu nggak main-main loh, gitu loh. Ya, pendidikan akhlak ini pendidikan tertinggi, pendidikan yang serius. Ini yang menentukan gitu kan nanti hidup matinya umat, jatuh bangunnya umat tuh di sini. Berhasil nggak dia, ya, membersihkan jiwanya? Karena Allah sudah menjamin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh menang ya orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh akan hancur binasa orang-orang yang mengotori jiwanya, merusak jiwanya. Ya. Nah, dilalah apa orang Jawa bilang gitu ya. Kok lagu Indonesia Raya itu bunyinya begitu, benar gitu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Baru setelah itu bangunlah jalan tolnya, gitu ya. Jalan layangnya, waduknya, gitu loh, jembatannya, gitu loh. Ini jiwanya nggak dibangun, ya. Terus dia bangun jalan tol, ya jalan tolnya dijual. Wong jiwanya nggak bersih kan gitu. Jadi kalau jiwanya nggak bersih, dia bangun jalan tol, bangun jembatan, aspalnya dimakan, kabelnya dimakan, gitu ya. Itu Ya itu yang terjadi. Ya, jelas lagu Indonesia Raya itu amanahnya bangunlah jiwanya. Ya, yang lucu yang lucu atau apa ya? Itu nggak ada loh evaluasi pembangunan jiwa. Saya berkali-kali menyampaikan tuh di Mahkamah Konstitusi juga. Kan apa sih evaluasi pemimpin itu gagal itu apa sih, berhasil itu? Ya, misalnya sekarang nih Pak Anies Baswedan gubernur DKI ini. Pak Anies itu sukses nggak sebagai gubernur dalam 2 tahun ini? Saya sering tanya dari teman-teman yang kita semua dukung Pak Anies lah. Sekarang kita evaluasi Pak Anies sudah berapa tahun nih? Pak Anies berhasil nggak? Ya, dalam konsep pembangunan Islam gitu ya, berhasil nggak? Salah satu yang sebetulnya harus kita evaluasi itu pembangunan jiwanya. Apa pembangunan jiwa itu? Gampang aja. Waktu Pak Anies jadi saya termasuk kecewa betul tuh. Kemarin saya dengar berita bahwa akan dibangun patung sepeda 800 juta biayanya gitu. Lepas apapun lah gitu. Apa nggak ada yang lebih penting di Jakarta itu selain bangun patung sepeda? Ya. Itu nggak boleh itu. Saya berapa kali ya pernah saya diundang diskusi di DPR di Mataram NTB tentang bagaimana waktu itu pas penyusunan anggaran gitu, anggaran Pemda gitu kan, anggaran daerah itu. Kebetulan waktu itu ada Profesor Muhammad Nur, jadi saya berdua diundang ke sana. Itu saya ajukan nyusun anggaran yang beradab gitu loh. Nggak boleh. Jadi ini uang rakyat. Uang rakyat itu pertama harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok rakyat dulu. Ya, kebutuhan dalam bidang kesehatan, dalam bidang kebutuhan pendidikan, ya, sarana-sarana pokok hidup, ya, dan hal-hal yang sifatnya jiwa, ya, kayak begini nih, ya, Ramadan ini itu bulan pendidikan, pemerintah harus mengucurkan dana yang cukup, ya, apalagi nanti misalnya iktikaf itu udah nggak usah kerja, semua ditanggung oleh pemerintah, anggap PPN, gitu loh, itu puncak pendidikan itu ya waktu 10 Ramadan terakhir itu, ya kan? Itu harus besar-besaran APBN dikucurkan di situ. Gitu, ya kan? Selesai intikaf semua minimal dapat 5 juta rupiah ya per orang gitu. Nah, itu baru bener itu anggarannya. Ya, ini daripada dibuat untuk bangun patung sepeda buat apa? Ya, buat bangun ini. Ya, gimana itu? Nah, itu yang harusnya ya pemerintah kita gitu ya, kita ingatkan. Nggak boleh itu.
Misalnya begini, waktu Pak Anies naik gubernur, berapa persen? Nah, dibuat survei. Ternyata dari sekian ribu masjid gitu ya disurvei, rata-rata jamaahnya misalnya hanya dari potensi ya masjid itu sekian, ya paling cuma 5% misalnya gitu ya jamaah sholat subuh. Nah, buatlah program. Setahun saya buat program harus naik nih 10%, tahun kedua 15%. Nah, itu indikator penting kan kebangkitan umat itu jamaah subuh gitu loh. Jadi, nah itu harus ada pembangunan jiwa, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya roadmap pemerintah, peta jalan pendidikan 2035 itu kan hanya ngejar kemajuan fisik. Income per kapita 27 juta rupiah per orang per bulan di tahun 2045. Itu target pemerintah begitu. Indonesia masuk negara maju dengan income per kapita 27 juta rupiah orang per bulan. Nah, untuk itulah kemudian digenjot nih pendidikan kita, melahirkan banyak buruh. Buruh supaya nanti kerja di industri dapat duit gitu kan. Nah, supaya PDB-nya besar. Nah, PDB-nya besar supaya angka pembaginya kecil kan gitu kan. Dibuatlah program KB. Ya, jangan banyak-banyak punya anak. Perempuan juga kawinnya yang tua-tua, jangan muda-muda. Kan itu. Jadi supaya peluang beranaknya sedikit ya. Itu konsep pembangunannya udah bisa kita baca. Nah, pendidikan sekarang diabdikan untuk itu. Untuk mengejar gitu ya, target kemajuan negara. Sampai HDI-nya. Human Development Index-nya harus mencantumkan gender ya, kesetaraan gender GMI ya, Gender Measurement Index itu 50-50. Nah, katanya Indonesia ini maju kalau perempuan itu 50% sudah bekerja di sektor publik. Ya, perempuan tidak dipaksa menjadi ibu lagi gitu ya. Nah, itu paham ibuisme. Saya kadang ketawa geli kalau ini apa orang barat saya sekarang udah pusing. Kardinal Jerman itu sampai nyerukan perempuan Jerman baliklah ke rumah beranak. Pusing udah sana itu nggak mau beranak. Ya. Jadi akhirnya minus kan pertumbuhan penduduknya itu. Nah, Singapura juga begitu. Aneh. Nah, kita ini sekalian, enaknya apa ya? Enaknya itu sebagai orang Islam itu ada model. Ini bukan sembarangan loh ini. Jadi Rasulullah itu adalah sosok manusia yang akhlaknya sempurna. Itu ada modelnya. Jadi gini, kalau kita membangun sesuatu, ya kan, itu ada kalau sekarang ada template-nya kan gitu ya kan. Itu ada modelnya gitu loh. Kita mau bangun manusia yang sempurna itu contohnya siapa? Ada contohnya. Ini yang saya berapa kali ya saya seminar di MPR, saya pernah diundang fraksi PKS MPR ya tentang kurikulum Pancasila, kuliah konstitusi waktu itu saya juga sampaikan, mohonlah. Jadi gini, kalau kita membentuk misalnya manusia Pancasila, itu harus ada modelnya. Ya, Indonesia ini pokoknya orang Indonesia yang hebat adalah manusia yang Pancasila kan gitu ya kan. Nah, modelnya siapa? Gitu, harus ada itu. Tukulkah, ya kan? Atta Halilintar, gitu ya. Atau siapa modelnya? Jadi yang kita mau jadikan model siapa gitu ya. Supaya pendidikan kita jelas mau ngarah kemana. Nah, Islam itu nggak sembarangan. Konsepnya ada, saya bilang kan, tujuannya ada, ya, konsepnya jelas, kurikulumnya jelas, modelnya jelas itu. Ya. Makanya kalau kita membangun manusia, ya, memang kata Imam Al-Ghazali tidak ada manusia yang benar-benar mampu mencapai kesempurnaan akhlak kecuali Rasulullah SAW. Ya, kita mendekati, kan kita harus mendekati. Namanya contoh itu ya yang tinggi. Saya pernah dapat cerita dari Pak Wiswan Muhammad Nur waktu beliau ke Surabaya, ceramah di satu kampus di sana, ditanya mahasiswa, Prof, mengapa kok kita harus mencontoh Nabi? Gitu. Nabi kan tinggi. Jadi kan kita ini jauh, nggak mungkin kita bisa nyontoh Nabi. Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Profesor cerita ke saya, beliau jawab begini, itu 1400 tahun berlalu, baru Anda yang nanya begitu. Jadi kata Profesor Wan, belum pernah ada orang yang nanya begitu. Ini baru Anda yang nanya seperti itu. Jadi dari dulu orang Islam nggak pernah mempersoalkan uswatun hasanah itu. Baru Anda sekarang ini yang
yang bertanya seperti itu, gitu, luar biasa. Ya terus beliau jawab, ya namanya model itu ya harus tinggi, gitu loh, ya kan. Ya kalau orang misalnya pemain bola kan, modelnya siapa ya? Dia tanggung kalau idolanya Bambang Pamungkas, gitu ya. Ya bisa. Kenapa nggak sekalian siapa sekarang yang top siapa sih? Sekarang ini nggak ada pemain, ya Ronaldo udah kalah championnya. Ya, kemudian Messi juga udah kalah. Ya, Muhammad Salah kalah juga kemarin. Jadi siapalah pokoknya pemain bola yang tinggi gitu ya. Jadi idolanya itu tinggi. Kita dikasih sosok gitu ya. Jadi makanya kita nggak salah jalan gitu ya. Karena ada modelnya. Ya. Nah, sama kata Imam Ghazali ini penting ya. Dimana induk dari akhlak ya, dan pokoknya ada 4. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kebijaksanaan, keberanian, kesucian, dan keadilan. Ya, fa'idzan ummahatul akhlaki. Saya kira ini penting bagi kita ini. Saya juga baru mencermati ini. Ya, ternyata ummahatul akhlak. Wa usuluha arba'atun. Ya, apa itu al hikmat? Hikmah. Ya. Yang kedua wasyajaah. Keberanian. Nah, ini jangan sampai ini pendidikan kita ini sekarang menanamkan rasa takut. Kata Pak Taufik Ismail tuh, sekarang ada lingkaran ketakutan, ya, lingkaran setan ketakutan. Ya, jadi mahasiswa takut kepada dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Jadi muter lagi, mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan. Ya, kalau ketakutan maksud saya, kalau saya di pendidikan begini, lulus TK takut gak diterima di SD favorit, gitu ya. Lulus SD favorit takut gak diterima di SMP favorit. Ya, lulus favorit takut gak diterima di SMA favorit. Lulus SMA favorit takut gak diterima di perguruan tinggi favorit. Terus gitu. Sudah kuliah perguruan tinggi favorit takut gak lulus. Sudah lulus takut gak dapat kerja. Ya, sudah dapat kerja takut gak dapat jodoh. Ya. Jadi muter terus gitu ketakutan. Nah, pendidikan kita nggak boleh ya menanam ketakutan. Kan harusnya orang kuliah itu ceria. Itu nanti yang kita bahas. Kondisi perguruan tinggi modern sekarang itu bukan buat orang ceria. Banyak orang kuliah sekarang stres. Dia nggak gembira. Kuliah itu nggak gembira, ceria gitu ya. Bukan taman kan. Makanya siapa itu kan Ki Hajar Dewantara menyebut taman kan. Taman siswa. Taman itu menyenangkan. Ya. Tempat pendidikan itu menyenangkan. Kemudian iffah dan adil. Ya. Ini ummahatul akhlak. Ya. Nah, sekarang apa bedanya? Jam berapa nih? Ya Allah, ya, sebentar lagi. Adab dengan akhlak. Ini saya ambil 2 definisi ya. Para ulama kita ini klasik ya. Fal adabu ya. Ini aja deh, kesimpulannya begini. Wa haqiqatul adab ya, istiqmalul khuluqil jamil ya. Walihada kana al adabu istikhraju ma fit tabi'ah minal kamal minal quwah ilal fi'li. Ya, maka nanti Prof. Alatas menyebut adab itu adalah right action. Perilaku yang betul. Ya. Jadi adab itu perilakunya gitu ya. Jadi makanya adab pada Allah, adab pada Rasul, adab ini meskipun adab itu sendiri juga berawal dari hikmah. Prof. Alatas menyebutkan ilmu dan hikmah itu. Jadi dari mengenal ya dan mengakui gitu ya. Tahu dan mau. Bahasa Prof. Alatas itu adab itu tahu dan mau. Nah, di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengartikan adab sebagai apa? Istiqmalul khuluqil jamil. Realisasi ya dari akhlakul karimah. Ingat ya, akhlak tadi kan ini sikap jiwa yang kokoh. Aplikasi dari akhlakul jamilah ini, akhlak karimah itu adalah adab. Oleh karena itu adab itu apa? Istikhraju ma fi tabi'ah, ya. Mengeluarkan ya apa yang ada dalam potensi alamiah itu ya.
dari kesempurnaan dan kekuatan, ya. Ilal fi'li, pada perbuatan, gitu. Jadi kalau adab itu sudah fi'il, gitu, sudah perbuatan. Ya, kita bicara nanti adab adab makan, adab masuk kamar mandi, ya, adab pada orang tua, adab pada guru, adab belajar, gitu. Itu perbuatan. Ya, jadi adab itu bukan sekedar pengetahuan, ya, tapi sudah menjelma menjadi perbuatan. Ya. Jadi oleh karena itu, ketika orang bicara adab, dia sudah mencakup akhlak, yaitu akhlakul karimah. Jadi kalau adab, nggak ada adab yang baik, adab yang buruk. Adab itu istiqmalul khuluqil jamil. Nah, lebih jelas ini ada dari Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini. Wal adabu istiqmalu mayuhmadu qaulan wa fi'lan, ya kan? Adab itu adalah istiqmal, penggunaan, ya. Apa yang terpuji baik ucapan maupun perbuatan. Wa abbara ba'duhum, sebagian ulama ya mendefinisikan anhu tentang adab itu apa? Bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlak. Adab adalah menerapkan akhlak yang mulia. Jadi begini ya, jadi kalau antum ditanya pakai adab atau pakai akhlak gitu ya. Saya pernah waktu saya jelaskan adab pada seorang dokter dari Mesir yang memprotes, dia nggak mau pakai istilah adab, dia pakai yang betul akhlak, dia bilang. Waktu itu saya belum ketemu nih hujahnya ini. Saya bilang saya itu ngikutin ulama aja, saya bilang itu. Imam Syafi'i, semua ulama kita menggunakan istilah adab, ya nggak apa-apa. Mau akhlak juga nggak apa-apa. Ya, jangan dipertentangkan gitu. Karena dua-duanya sebetulnya memang nggak dipertentangkan. Akhlak itu adalah sikap jiwa yang kokoh, kondisi jiwa yang kokoh yang melahirkan perbuatan tanpa dipikir lagi. Gitu kan? Nah, kalau perbuatan yang keluar itu dari akhlakul karimah, maka itulah adab. Kan gitu. Jadi misalnya sikap jiwanya jujur. Perbuatan jujur itu apa sih? Kan gitu. Biasanya dia tidak mengingkari janji, kan gitu. Ya kan? Dia bayar utang tepat pada waktunya, ya. Dia tidak menyakiti orang lain kalau dia punya kasih sayang, kan itu. Itu kan berarti adabnya pada manusia, ya. Nah, kenapa kemudian seperti ini? Jadi kalau kita artikan misalnya Ibnu Katsir mengartikan ku anfusakum wa ahlikum naro dengan adibu wa alimuhum, ini udah mencakup akhlak. Ya. Jadi kalau ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dari dan keluargamu dari api neraka. Caranya gimana? Adibu wa alimuhum. Didiklah keluargamu gitu ya. Ya, dengan adab dan ilmu gitu. Ini aja nih. Nah, ini yang harusnya nanti kita jaga gitu ya. Model ini yang harus kita jaga ketika kita menyusun roadmap pendidikan. Ya. Nah, nanti mungkin besok teman saya akan bahas tantangannya ya. Ini konsep idealnya memang mudah gitu ya, Bu. Ini pun nggak mudah ya memahami ini. Saya bertahun-tahun diskusi, baca buku, diskusi, dipraktekan, ada yang gimana? Karena misalnya ada pertanyaan kan, gimana sih Kak? Kan beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Ada yang nanya, kan untuk beradab juga perlu berilmu. Ya emang benar, ya, berilmu untuk beradab. Gitu. Ya, jadi ilmu yang diajarkan pertama itu ilmu supaya dia beradab dulu. Beradab pada siapa? Beradab pada Allah. Kan ketika Luqmanul Hakim mengajari anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Kan otomatis anaknya harus diajar. Iya kan? Harus diajar siapa Allah, bagaimana menyembah Allah, iya kan? Itu kan adab. Jadi dalam adab itu sudah terkandung ilmu gitu. Ya. Nah, kalau Profesor Wan menyebut adab itu akhlak plus ilmu. Ya. Nah, itu seperti yang para ulama kita tadi ya, mengartikan realisasi dari akhlakul karimah. Jadi maksudnya adibum itu bukan berarti kemudian nggak pakai ilmu, tapi wa'allimuhum itu ilmu lanjutannya. Ya, jadi janganlah anak itu belajar dikasih ilmu yang tinggi, ya, dikasih ilmu kedokteran, dikasih ilmu farmasi, dikasih ilmu IT, dikasih ilmu hacker, dikasih ilmu hukum,
sementara dia akhlaknya belum baik, adabnya belum baik. Ya, itu sama kata Imam Al-Ghazali dengan memberi senjata kepada perampok, bahkan lebih bahaya. Udah tahu dia jahat, udah tahu dia nggak bener imannya, akhlaknya, takwanya nggak bener, dikasih ilmu yang tinggi, gitu ya. Ya rusak dia, dirinya rusak, keluarganya rusak, masyarakatnya rusak. Ya. Nah ini yang sekarang ya harus kita lakukan. Nggak mau pilihannya modelnya itu kok. Kalau mau melahirkan generasi gemilang, ya ini modelnya. Ya, inilah model abadi gitu. Ya. Jadi jangan dianggap ya, kenapa ulama kita mengatakan ta'addabu tsumma ta'allamu ya, kemudian Ibnu Mubarak nah, seperti ini kan, kitab-kitab adab di kita ini. Ini harus ini ya, anak-anak itu tahu betul. Kalau mau dapat kuncinya apa sih? Kuncinya dapat ilmu bermanfaat. Untuk dapat ilmu yang nafi bermanfaat apa? Niatnya harus benar, ikhlas. Adab mencari ilmunya benar. Ya. Ini kata kita. Jadi kalau kita dulu seperti ini kan, adabul mufrad. Ini Imam Bukhari kan menyebut kitabnya adab, tapi di dalamnya ini hadis-hadis akhlak. Gitu. Jadi istilah ini sudah difahami para ulama kita. Ya. Kemudian ini adabul alim wal muta'alim kan gitu. Kenapa tidak akhlakul alim wal muta'alim? Ya, karena di sini dominan yang dibahas perilaku. Ya, membahas perilaku antara guru murid, guru harus begini waktu mengajar, ya, syarat-syarat guru. Ini kitabnya Imam Nawawi, sama persis dengan kitabnya siapa? Ki Hasyim Asy'ari, ya. Ya, judulnya juga Adabul Alim wal Muta'alim, adab guru dan murid. Ini kitab Syekh Azhar Nujzi ya, Ta'lim Muta'alim. Ini Ibnu Jamaah Tazkiratus Sami' wal Muta'alim fi Adab Alim Muta'alim. Alhamdulillah di UIK itu udah banyak nulis disertasi tentang adab. Ya, makanya saya yakin kenapa ini para ulama kita memang dulu ini yang habis-habisan dikaji. Ya. Ya, jadi yang Prof. Alatas justru mengingatkan di Konferensi Pendidikan Islam Internasional kan, bahwa akar krisis yang menimpa umat Islam itu loss of adab. Ya. Terutama Prof. Alatas menekankan adab ilmu, ya. Termasuk meletakkan ilmu pada tempatnya. Karena adab itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adab, memahami gitu ya. Karena adab itu kan tahu dan mau. Ada yang tahu tapi nggak mau, kayak iblis. Iblis itu tahu Allah Maha Kuasa, Allah harus ditaati, Allah Maha Adil, iblis tahu. Tapi iblis nggak mau tunduk, gitu ya. Nah dia biadab di situ. Ya, jadi adab itu tahu dan mau. Ya, jadi recognition and acknowledgement, gitu ya. Nah, jadi dia mengenali juga kemudian mau mengakui. Ya. Nah, jangan dianggap untuk tahu itu mudah. Saya pernah menemani Profesor Muhammad Nur dialog dengan dosen-dosen pasca sarjana satu universitas Islam terkenal ya. Kemudian dosen itu tanya kepada Profesor Wan, Prof, itu apakah Islamisasi ilmu itu sekedar dewesternisasi? Profesor Wan jawabnya agak tinggi waktu itu, nadanya itu. Karena dia heran, loh kan mestinya Anda sudah tahu itu, kenapa baru bertanya seperti itu? Bahwa Islamisasi tentu bukan hanya dewesternisasi. Ya, bukan hanya itu. Tetapi Anda jangan menganggap bahwa dewesternisasi itu mudah. Jadi perkataan hanya itu seolah-olah mengalaukan dewesternisasi itu mudah. Gitu. Profesor bilang, peradaban Barat ini peradaban yang rumit, peradaban besar. Memahami Barat aja nggak mudah. Jangan dianggap memahami Barat itu mudah. Ya, jadi jangan dianggap bahwa, oh saya bisa paham Barat, kemudian itu nggak gampang. Ya, apalagi ketika ya paham-paham itu sudah merasuk, ya sudah menimbulkan kekacauan ya, dalam keilmuan. Ya, nah akibatnya apa sih? Ketika ya anak-anak kita itu tidak mendapatkan ilmu yang benar, ya samalah dengan asupan kan. Kalau dia nggak dapat gizi makanan yang baik, ya nggak akan tumbuh secara optimal. Nah kalau dia nggak dapat asupan ilmu yang benar, gitu ya, malah ilmunya yang kacau, confused gitu ya, ya malah istilah Prof. Alatas kan corrupted knowledge, ilmu yang sudah busuk, ilmu yang sudah rusak.
ilmu yang sudah dikorup gitu ya. Nah kalau itu yang didapat, ya dia nggak akan tumbuh potensi yang seharusnya dia menjadi ya sosok pemimpin misalnya. Nah ini nanti kita harus tahu betul nih, karena menyiapkan generasi ke depan ini harus paham potensi sekaligus paham konsepnya. Ini untuk anak seperti ini, ya kan kemarin ada seorang ibu-ibu tuh, dia seorang dokter dari Bandung, dia punya anak 14 tahun, anaknya sudah hafal Quran, ya mau lulus SMA, tapi anaknya ini pengen kuliah ke luar negeri, ke Barat, dan orang tuanya siap membiayai itu. Terus ketika tanya saya, gimana baiknya? Dia pengen mengambil sains, gitu. Dia sudah hafal Quran. Saya tanya, dia sudah bisa menulis yang baik belum? Belum. Pemikirannya sudah kuat belum? Dari mana taunya? Ya coba bacaannya, mungkin coba cek medsosnya, gitu saya lihat. Apa dia pernah mengemukakan satu gagasan, ide, gitu loh. Karena anak sudah 14 tahun, 15 tahun itu sudah akil balik. Dia sudah mukallaf. Ya. Nah, jadi segala macam. Nah, saya bilang kalau belum itu, ya saya sarankan masuk ATKO, saya bilang itu. Masuk program dasar dulu supaya dia nggak apa-apa nunda 2 tahun kuliah, kan orang tuanya membiayai sendiri misalnya gitu ya. Dia kuat membiayai anaknya sampai ke luar negeri, ya sudah lebih baik anaknya disiapkan betul. Ya, kemampuan menulisnya, pemikirannya disiapkan betul sehingga nanti begitu dia kuliah ke luar negeri, dia sudah siap. Ya. Seperti waktu Pak Natsir ya di SMA Belanda di Bandung mendengar ceramah pendeta gitu. Pak Natsir karena sudah intens berguru dengan Ahasan, dia bisa menjawab kuliah pendeta itu, menjawab di koran. Gitu. Jadi nah sekarang banyak anak-anak lulus SMA nggak siap, itu masalahnya. Ya, nah resikonya saya bilang itu besar. Mungkin dia diterima di perguruan tinggi negeri favorit, tapi kalau nggak dikawal dengan serius, ya nanti bisa berubah. Saya banyak anak teman, dia bilang anak saya 2 bulan kuliah sudah berubah. Ya saya bilang kamu di mana? Anaknya di Bandung. Berapa kali ketemu anaknya? Ya kadang-kadang 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali. Saya bilang anak saya tiap hari ketemu aja. Itu harus saya cek kurikulumnya, ini kuliahnya begini. Dia kuliah di kampus Islam. Ya, dia dapat pelajaran-pelajaran itu. Kan orang tuanya sekarang jarang membaca. Ya, saya kebetulan kan wakil rektornya itu mahasiswa saya tanya, ini kok kampus Islam kok kurikulumnya begini? Iya Ustadz, karena kita dari 1000 sekian mata kuliah yang sudah diislamisasi itu baru beberapa saja. Jadi masih dominan ilmu-ilmu yang diajarkan itu ya ilmu yang didominasi oleh paham sekuler. Ya nanti ya, jadi ini sekalian ini contoh-contoh buku yang di Indonesia ya, adab ya. Saya itu waktu SMA itu bacaan saya ini nih, tasawuf modern. Jadi kalau saya sekolah di SMA ini biasanya buku ini saya bawa ke tas saya. Ini buku favorit saya ini dari SMA. Karena buku tasawuf modernnya Hamka ini hebat. Hamka aja kalau dia apa ya sedih gitu ya, sakit, itu kan Hamka cerita di buku ini. Dia baca bukunya sendiri. Saya kadang-kadang baca buku ini kalau saya lagi sedih, baca buku tasawuf modern. Karena ini saya merasakan waktu SMA itu buku ini memberikan motivasi untuk berprestasi, tidak menyerah gitu ya. Dengan satu buku lagi waktu favorit saya itu, buku karya almarhum ini juga Kiai Naji Ahyad. Nah, dulu tokoh ulama di Jawa Timur. Dia nulis buku bagus banget, judulnya Iman Jalan Menuju Sukses. Nah, itu bagus bukunya. Ya itu dulu waktu karena saya SMA saya udah baca buku-buku filsafat. Jadi SMA itu saya udah baca buku filsafat ontologi. Nah ini buku favorit yang saya suka. Makanya ini ya lihat ya kata-kata Al-Laits bin Sa'ad pada ahli hadis. Ulama dia apa ta'allamul hilm qablal ilm ya. Belajarlah sikap penyayang sebelum ilmu. Ulama kita dulu begini misalnya. Kamu belajar hadis ya tinggi-tinggi gitu. Belajar dulu sikap lembut sebelum kamu punya ilmu. Ya ini luar biasa kan adabnya. Sebab nanti kalau dia nggak punya adab ya sudah merasa hebat, itu ya
penyakit orang yang berilmu itu kan dua. Kalau tidak sombong, dengki. Ini saya kalau dengerin canda ya, ya ulama lah, ulama muda itu, penyakit orang berilmu itu dua, kalau nggak sombong, dengki. Dengki kalau yang lain lebih populer, lebih sukses gitu ya. Bisa muncul dengki itu. Nah, itu harus ikhlas ya. Abdullah ibnu Wahab juga mengatakan mata al-min adabi malikin aktsar min mata. Ini tradisi ulama kita. Jadi kalau dulu mereka berguru ya kepada para ulama, yang mereka pelajari pertama itu adabnya, akhlak para ulama itu. Ini tradisi ilmu dalam Islam itu ini ya. Jadi jangan sampai makanya ya nanti di lembaga-lembaga kita ya anak itu belajar ilmu tinggi-tinggi, akhlaknya nggak baik. Itu nggak boleh. Nggak ada kompromi ya. Nah, Ibnu Mubarak ini mungkin sudah sering ya saya bahas tentang kadal adabu yakunu thulutsaidin. Nah, ini kan kalau Prof. Alatas mengartikan adab itu coming from hikmah. Saya mencoba menelusuri ya, tapi definisi hikmah yang menarik itu yang disimbolkan oleh Pak Natsir di buku Fiqhud Dakwah. Ini definisi bagus banget ya. Ya, amal hikmatu fahiya fi kulli syai'in ma'rifatu sirrihi wa faidih. Ya, adapun hikmah adalah memahamkan rahasia ya dan faedah tiap-tiap segala sesuatu. Arti lain ya, apa ini? Fal hikmatu hiya al ilmu as-sahihu apa? Al muharriku lil iradati ilal amali an-nafi. Hikmah adalah ilmu yang sahih, yang benar sehat, yang menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Lisanul Arab mengartikan hakimun man yuhsinu daqa'iqa as-sinaati wa yufqihuma. Agak aneh. Hakimun man yuhsinu daqa'iqa as-sinaat wa yufqihuma. Ya. Ini hakim. Kemudian, Pak Nasir akhirnya dari banyak pendapat menyimpulkan begini. Hikmah lebih dari semata-mata ilmu. Ia adalah ilmu yang sehat, yang sudah dicernakan, ilmu yang sudah berpadu dengan rasa periksa. Sehingga menjadi daya penggerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna. Kalau dibawa ke bidang dakwah, untuk melakukan suatu tindakan yang berguna dan efektif. Ya, jadi barangkali kalau kita artikan ya, hikmah ini ilmu yang matang gitu ya. Ilmu yang yang hakiki gitu ya, yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang bebas dari kesalahan. Nah, itu. Makanya orang beradab, kata Prof. Alatas, adab is coming from hikmah. Maka Luqman kan diberikan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Nah, hebatnya di konstitusi kita ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, dalam syuro. Perwakilan, di situ ada wakalah. Itu sih yang menyusun itu ya. Sila keempat itu menurut saya, dia paham betul tentang fikih siasat. Bahwa anggota parlemen itu wakil. Wakil itu tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak diwakilkan pada dia. Gitulah. Namanya akad wakalah. Ya, dalam misalnya ada akad wakalah. Kan sama ya. Kamu wakili saya ya. Ngambil KTP gitu misalnya. Ngambil SIM. Dia hanya tugasnya melaksanakan apa yang diwakilkan. Gitulah. Jadi harusnya kita dengan anggota DPR itu ada akad tuh. Saya pilih Anda, wakili saya ya untuk melakukan ini. Kan dia wakil. Ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini model nih ya. Jadi kalau kita mau ya, tadi itu kan dalam konteks kita menyiapkan generasi ke depan. Ya. Nah, mohon ini masalah adab akhlak ini dalami lagi gitu karena itu kuncinya. Ya. Nah, saya kira begitu ya. Ini nggak terasa saya ngomong udah 10 lewat. Apa-apa. Ya, silakan kalau ada pertanyaan mungkin 1 atau 2 gitu. Ya, silakan siapa? Bu Erlin ya? Langsung aja. Dari sini.
Oh ini. Ada pertanyaan saya ini. Orang beradab pasti berakhlak. Namun orang berakhlak belum tentu beradab. Dan orang beradab belum tentu berakhlak. Namun orang berakhlak pasti beradab. Nah, saya nggak ngerti nih dasar teorinya apa. Ya. Orang beradab pasti berakhlak. Ini kan beda. Jadi ingat ya, akhlak itu ada dua. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Ya. Jadi ada akhlak yang buruk, ada akhlak yang baik. Nah, realisasi dari akhlak yang baik itulah adab, gitu ya. Nah, itu yang tadi definisi para ulama itu. Kalau ini saya nggak ngerti sumbernya apa. Ya. Oke, ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada ya kita cukupkan ya. Sudah malam. Selamat istirahat. Kita lanjutkan besok insya Allah. Ya, ini mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, dapat pahala juga karena mencari ilmu ini pahalanya sangat tinggi. Ya, kita tutup dengan doa ya, mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya.